Ya, selamat datang di channel sederhana kami. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut fakta-fakta terkait dua klub yang di video sebelumnya kita kategorikan sebagai klub-klub yang menjadi ancaman untuk Persiba. Dimulai dari Sleman United. Melansir data dari Wikipedia, klub ini didirikan pada tahun 2012 lalu yang diprakarsai oleh Yudi beserta Pengcap PSSI Kabupaten Sleman. Ini saat ini dimanajeri oleh Handoko Susanto dan dilatih oleh Bena Seto Widiantoro. Dua nama tadi memang sangat asing ya. Maksudnya saya mencoba untuk mencari rekam jejak keduanya di belantika sepak bola tanah air dan memang tidak ada. Selain fakta bahwa Handoko Susanto adalah anggota Korps Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi bahwa klub ini diprakarsai oleh Pengcap, maka keterkaitan Pengcap Kabupaten Sleman ini jelas besar. Akan saya kutip secara penuh postingan Sindonus tanpa mengurangi dan menambahkan. Postingannya berjudul "Tinggalkan PT PSS, tim kecil promosikan Sleman United". Tim kecil memilih meninggalkan PT Putra Sleman Sembada dalam kurung PSS karena tak ada lagi yang harus dibenahi di dalam tubuh perseroan yang menaungi PSS Sleman tersebut. Selanjutnya, tim yang beranggotakan perwakilan Pengcap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sleman dan Sesepuh Sepak Bola Sleman ini berencana menaikkan salah satu tim amatirnya, yaitu Sleman United, untuk ikut ke kompetisi bergengsi Liga Indonesia. Ketua Pengcap PSSI Kabupaten Sleman, Hendrikus Mulyono mengatakan, tim kecil yang awalnya dibentuk untuk membenahi PSS yang awalnya sedang mengalami krisis ini terpaksa harus berpindah tugasnya. Setelah secara mengejutkan, PT PSS menunjuk manajer baru tanpa ada dialog terlebih dahulu dengan tim kecil. Ya, kita hanya akan diam saja. Tim kecil berhenti dulu. Sudah tidak ada lagi yang harus dibenahi kan di PSS. Sudah kayak gitu kok. Kata dia ini merujuk ke Hendrikus Mulyono, Ketua Pengcap PSSI Kabupaten Sleman. Lanjut, pria yang akrab disapa Mbah Mul ini, tim kecil selanjutnya lebih baik fokus ke pembenahan kompetisi lokal, yaitu di bawah naungan Pengcap PSSI Kabupaten, agar semakin baik berjalannya. Rencana yang sudah berjalan yaitu membentuk sebuah perseroan yang anggotanya terdiri dari 88 tim lokal di bawah Pengcap PSSI Sleman pun tetap berjalan. Namun niat yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam PT PSS diurungkannya. Pembentukan PT tetap berjalan. Karena 88 tim perserikatan ini kan belum ada landasan hukumnya, ujarnya. PT yang sedang dibentuk ini pun sudah ada beberapa proyeksi nama. Di antaranya seperti PT 1976, PT Sleman 1976, atau juga bisa PT Sleman United 1976. Yang memang 1976 itu merupakan awal berdirinya Perserikatan Sepak Bola Sleman. Setelah itu, tinggal nantinya berdialog dengan seluruh perwakilan tim amatir ini. Apakah salah satu dari mereka bisa diproyeksikan untuk bisa menjadi skuad yang ikut dalam kompetisi bergengsi Liga Indonesia? Tinggal nanti gimana rembukannya. Keinginan tim-tim amatir ini bagaimana? Selama ini kan semua tim ini kurang perhatiannya, tuturnya. Itu tadi artikel dari Sindonus. Di sini sangat kelihatan lah. Pengcap PSSI Kabupaten Sleman tuh serius untuk godok Sleman United ini. Ibaratnya mereka mulai dari pemain, operasional, hingga rencana pembentukan PT pun udah mereka siapkan itu loh. Meskipun PT ini pun anggotanya sangat besar itu loh, 88 tim. Jadi nanti saham itu akan dibagi 88. Jadi nanti kalau RUPS ya rame banget itu. Fakta lain yang cukup memukau musim lalu adalah Sleman United bisa mengalahkan Persiba. Ya, seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Sleman United, klub yang masih hijau, baru berusia 7 tahun kala itu, mampu mengalahkan Persiba Bantul, mantan juara divisi utama, dan pernah bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air, dengan skor 3-2 di kandang sendiri, di depan 3.000 lebih supporternya, tanpa supporter. Ya ada mungkin 1-2, tapi ya kalah lah pasti jumlahnya dengan supporter Persiba. Dan terakhir bisa dibilang penempatan sumber daya manusia di Sleman United ini sangat baik.
terlihat dari penunjukan Wahyudi Kurniawan, seorang wakil ketua Asprof PSSI DIY, sebagai CEO Sleman United. Dan untuk kekuatan musim ini, manajer tim Handoko berbicara pada Tribun Jogja akan mempertahankan skuad musim lalu, yang artinya kompetisi pemain tidak akan banyak berubah. Dari uraian tadi itu kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Sleman United ini secara persiapan musim ini sudah selangkah lebih maju dari Persiba Bantul. Sehingga mereka sudah punya gambaran kasar skuad mereka. Dan bukan berlebihan kalau misalnya saya bilang bahwa Sleman United ini bisa menjadi salah satu kandidat juara Liga 3 Asprof DIY. Namun musim lalu nih kita udah kalah nih. Ya kali manajemen nggak menganalisa kekuatan, terus meracik strategi yang baik nih gimana bisa ngalahin Sleman United gitu loh. Entah itu strategi di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Selanjutnya untuk Protaba, tim yang berdiri pasca gempa Bantul tepatnya tahun 2007 ini selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai satelit dari Persiba Bantul. Namun seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, tim ini secara profesional tidak ada kaitan dengan Persiba Bantul. Kemudian di susunan kepengurusan tim, jabatan manajer dipegang oleh KSI atau Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Olahraga Disdikpora Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Bapak Bagus Nur Edi Wijaya. Serta pelatihnya adalah M. Iksan, di mana keduanya adalah ex-managerial tim dari Persiba Bantul. Artinya nih, seenggaknya mereka ini sudah paham betul nih suasana dan bagaimana sih internalnya Persiba Bantul. Ya minimal dibandingin kita yang hanya bisa melihat dari luar dan hanya membaca dari jejak sejarah dan rekam digital, mereka pasti lebih tahu lah seluk-beluk di dalam Persiba Bantul itu gimana. Selain susunan manajemen, susunan pemain dari Protaba itu juga patut diwaspadai. Seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak ex pemain Persiba yang ada di Protaba. Untuk detailnya bisa teman-teman cari di website resmi PSSI dengan mengetik di mesin pencari atau di Google itu dengan kata kunci Protaba atau PS Protaba PSSI. Itu nanti akan muncul, tinggal diklik aja, itu nanti langsung muncul semua nama pemainnya. Mungkin juga ofisialnya nanti di tab yang lain. Dan terbukti musim lalu bisa menahan imbang Persiba Bantul di hadapan 3.000 lebih supporternya. Lagi-lagi Persiba Bantul harus menuai hasil negatif melawan tim yang sebelumnya diproyeksikan tidak akan memberikan perlawanan yang berarti kepada Persiba Bantul. Jadi kesimpulannya adalah kedua tim tadi itu lebih unggul karena jelas pertama adalah dukungan dari pengcap masing-masing. Kedua, mereka secara pragmatis menempatkan orang yang tepat untuk mengisi beberapa pos-pos penting, baik di kursi kepelatihan maupun manajerial. Dan saran dari kami adalah agar tidak menuai hasil sama seperti musim lalu, musim ini Persiba harus banyak belajar dari mereka. Ya minimal agak juru kunci lah. Ya bukan berlebihan kalau semisal meskipun dengan segala kelebihan dua tim ini dari Persiba Bantul, seharusnya dengan nama Persiba Bantul yang sudah besar, dengan supporter yang ada, kita harusnya bisa untuk mengalahkan mereka dan menjadi juara. Target untuk juara Liga 3 Asprof DIY itu bukan hal yang susah. Balik lagi tergantung bagaimana manajemen, bagaimana pemain nanti, dan bagaimana fakta di lapangan. Kayaknya itu aja untuk konten di video ini. Kalau semisal ada beberapa data saya yang perlu untuk dikoreksi, silakan dikoreksi di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan fakta-fakta tentang dua tim ini, bebas. Kolom komentar adalah milik kita untuk diskusi bareng. Di sini kita belajar bareng agar kita lebih tahu tentang Persiba Bantul, agar kita lebih tahu tentang sepak bola, agar kita bisa memajukan Persiba Bantul bareng-bareng. Atas kesalahan dalam penyampaian podcast ini, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan komen postingan ini, share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan infonya. Dan sempatkan untuk subscribe channel ini. Salam.